Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Jember mempersembahkan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari Anwar Ma'arif, Rizky Maulidiah, dan Rizky Roswita Diniah. Pokok bahasan yang akan kami tampilkan yaitu materi peluang kelas 8 SMP. Langkah pertama, kita akan memasuki halaman login, di mana halaman login ini terdiri dari kolom nama, kolom password, kolom pesan, tombol hint, tombol login, dan tombol keluar. Langsung saja kita masukkan nama dan passwordnya. Misalkan kita masih belum tahu passwordnya, kita dapat klik tombol hint, maka passwordnya akan muncul pada kolom pesan. Setelah itu, kita bisa memasukkan password tersebut ke kolom password dan klik login. Nah, misal teman-teman ingin keluar, bisa klik tombol close pada pojok kanan atas. Setelah loading selesai, kita akan masuk pada halaman menu. Pada halaman menu ini terdiri dari 7 tombol yang berbeda-beda, yaitu KI, KD, indikator, materi, kuis, profil penyusun, dan keluar. Tombol keluar jika teman-teman ingin menutup aplikasi ini. Sebelum kita mempelajari materi dan kuisnya, kita harus mengetahui KI, KD, dan indikatornya terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita klik tombol KI untuk mengetahui kompetensi inti dari bab peluang. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, pada tiap-tiap halaman terdapat tombol bergambar rumah. Tombol menu ini digunakan jika kita ingin kembali ke halaman menu. Selanjutnya, klik tombol KD untuk mengetahui kompetensi dasar dari peluang. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.11 menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Kemudian 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Selanjutnya, klik tombol indikator untuk mengetahui indikator apa saja yang akan digunakan pada materi bab peluang ini. Indikator 1. Menentukan peluang empirik dari suatu percobaan. 2. Menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. 3. Menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Dan yang keempat, menentukan peluang teoretik dari suatu eksperimen.
Selanjutnya, klik tombol materi. Halo Panda, apa aja sih materi di peluang ini? Halo Alvin, selamat datang di halaman materi. Materi peluang terdiri dari peluang empirik, peluang teoritik, dan juga hubungan peluang empirik dengan peluang teoritik. Untuk lebih lengkapnya, klik tulisan di samping kiri ya, supaya bisa lebih paham materinya. Jika ingin kembali ke menu, klik tombol rumah. Selamat belajar! Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu peluang empirik. Klik untuk lihat lebih lanjutnya dan mempelajarinya. Peluang empirik. Pernahkah kalian mendengar komentator dan ahli sepak bola memprediksi suatu pertandingan sepak bola? Kalian dapat memprediksi kemenangan tim sepak bola Indonesia melawan Singapura dengan cara mencari peluang kemenangannya. Nah, cara mencari peluang kemenangan tim Indonesia melawan Singapura inilah yang disebut sebagai peluang empirik. Peluang empirik disebut juga frekuensi relatif, menunjukkan banyaknya suatu kejadian muncul dibandingkan dengan banyaknya percobaan. Peluang empirik diperoleh dari hasil suatu percobaan dibandingkan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Rumus dari peluang empirik itu sendiri adalah PA sama dengan F dibagi NP, di mana PA merupakan peluang, F merupakan frekuensi yang diharapkan muncul, sedangkan NP merupakan banyaknya percobaan yang dilakukan. Sebagai contoh, Doni mempunyai 2 koin yang masing-masing sisinya berupa angka dan gambar. Apabila Doni melakukan percobaan dengan melempar koin tersebut sebanyak 10 kali, tentukan peluang munculnya sisi angka pada kedua koin. Penyelesaiannya, di sini kita bisa mengambil titik sampel dengan melakukan draw pada 2 koin secara acak sebanyak yang diminta soal. Kemudian hasil dari draw yang diminta dituliskan pada kolom bagian atas. Lalu klik tombol hitung untuk menghitung PA dari soal. Materi selanjutnya yaitu peluang teoretik. Peluang teoretik. Nah, setelah melihat penjelasan tentang peluang empirik, saya akan menjelaskan tentang peluang teoretik. Apa itu peluang teoritik? Peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin, atau biasa disebut dengan ruang sampel. Rumus untuk menentukan peluang teoritik adalah sebagai berikut, yaitu PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA merupakan peluang, NA merupakan frekuensi yang diharapkan muncul, sedangkan NS merupakan frekuensi seluruh percobaan atau ruang sampel.
membedakan antara peluang empirik dan peluang teoritik? Peluang teoritik digunakan untuk memprediksi banyaknya kemunculan suatu kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar melakukan percobaan tersebut. Biasanya peluang teoritik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Sebagai contoh, 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 4. Untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa menggunakan tabel, di mana pada tabel tersebut yang diberi warna merah adalah sebagai titik sampel, yaitu NA. Nah, di sini jumlah NA sama dengan 30, NS-nya 36, maka peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 4 adalah PA sama dengan NA dibagi NS, yaitu 30 dibagi 36 sama dengan 5/6. Selanjutnya kita masuk ke dalam submateri hubungan peluang empirik dengan peluang teoritik. Pada materi ini tentu saja ada kaitannya dengan materi peluang empirik dan peluang teoritik. Dan pastikan teman-teman sudah paham betul mengenai materi dari kedua peluang tersebut ya. Ketika kita melakukan suatu percobaan, nilai peluang empirik akan selalu mendekati nilai peluang teoritiknya. Peluang empirik tersebut akan mendekati nilai peluang teoritiknya apabila pada suatu percobaan kejadian yang kita harapkan sering muncul, maka hasilnya akan mendekati peluang teoritik tersebut. Alvin masih belum paham nih Panda. Nah, jika masih belum paham, coba kerjakan latihan berikut ya. Klik tombol lanjut. Sebuah koin dilempar 1000 kali. Kemungkinan akan muncul angka sebanyak 500 kali atau gambar sebanyak 500 kali. Berapa peluang muncul gambar sebanyak 500 kali dan bagaimana hubungannya antara peluang empirik dengan peluang teoretik? Untuk penyelesaiannya, diketahui sebuah koin dilempar 1000 kali. Yang ditanyakan yaitu peluang muncul gambar 500 kali. Yang dijawab, peluang teoretik adalah idealnya. Misalnya, dalam pelemparan sebuah koin, harapan kita jika tidak muncul angka, pastilah muncul gambar. Sehingga, peluang teoretiknya yaitu 0,5. Pada peluang empiriknya, kita harus melakukan percobaan dulu dengan melemparkan 1000 koin, baru kita dapatkan N peluangnya. Dari soal tersebut, kita dapatkan peluang empiriknya yaitu 0,5. Semakin banyak pelemparan yang kita harapkan, mendekati 500 kali, maka peluang empiriknya akan mendekati nilai peluang teoretiknya yaitu 0,5. Permisalan lain, jika kita harapkan 10 kali gambar yang muncul dari pelemparan koin, maka peluang empiriknya akan menjauhi nilai peluang teoretiknya. Sehingga dapat disimpulkan, jika suatu kejadian yang kita harapkan sering muncul, maka hasilnya akan mendekati nilai peluang teoretiknya. Selanjutnya, kita bisa klik tombol kuis untuk mengukur kemampuan kita. Selanjutnya, kita kerjakan kuis yuk. Di sini kalian tuliskan nama dan kelas kalian ya. Setelah itu, klik mulai. Kerjakan sesuai dengan perintah pada soal ya.
Setelah selesai, nilai kalian akan muncul beserta salah dan juga benarnya. Jangan khawatir apabila nilai kalian jelek, karena di sini kami juga menyediakan pembahasannya. Kalian tinggal klik tombol pembahasan. Pada masing-masing halaman pembahasan terdapat 3 tombol, di antaranya yaitu tombol menu untuk kembali ke menu, tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, tombol lanjut untuk melanjutkan pembahasan pada nomor berikutnya. Pada halaman akhir pembahasan terdapat 3 tombol, yaitu tombol menu, tombol ulangi, dan tombol kembali. Selanjutnya kita klik tombol menu untuk kembali ke menu. Teman-teman bisa klik profil penyusun jika ingin mengetahui penyusun yang telah membuat media interaktif ini. Penyusun dari media interaktif ini yaitu Anwar Ma'arif, NIM 180210101074, Rizky Maulidiah 180210101089, Rizky Roswita Diniyah 180210101090. Demikian media interaktif yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan media interaktif ini membawakan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.